Oke, baiklah. Halo semuanya, kembali lagi bersama podcast kelompok 3 Komunikasi Pertanian. Baik, di sini saya sudah bersama mahasiswa Universitas Jambi yang berasal dari Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis. Nah, di sini kami akan membahas tentang diseminasi inovasi teknologi pertanian. Nah, sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu, saya pemandu podcast di sini, saya Yuda Pratama dan Saya Dimas Seskara. Saya Baitul Asmia. Saya Putri Damayanti. Saya Liap Tabutem. Saya Megi Paweta. Dan saya Tiara Fatarani. Oke, baiklah teman-teman, sebelum kita mengkulik lebih dalam tentang diseminasi inovasi teknologi pertanian, sebelum itu ada yang tahu tak sih apa itu diseminasi teknologi pertanian? Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu nih, definisi dari diseminasi teknologi pertanian adalah proses penyebaran dan penerapan teknologi, inovasi, dan praktik-praktik terbaik di bidang pertanian. Nah, dari situ, apakah ada tujuan dari diseminasi teknologi pertanian tersebut? Untuk tujuannya adalah meningkatkan produktivitas, kualitas, dan daya saing produk pertanian, serta memberdayakan petani. Oh, baik. Dari semuanya, ada nggak sih metode untuk diseminasi inovasi teknologi pertanian ini? Jadi kalau menurut pendapat saya, metode-metode diseminasi pertanian ini tuh ada 3 metode. Yang pertama bisa berdasarkan oleh penyuluhan. Di dalam penyuluhan ini kita bisa melakukan metode tersebut dengan cara tatap muka, demonstrasi, dan juga melakukan pelatihan kepada kelompok tani. Nah, yang kedua ada melalui media massa. Jadi media massa ini bisa melalui televisi, radio, media digital, dan juga banyak lainnya. Selanjutnya itu ada kemitraan. Nah, di kemitraan ini kita bisa melakukan kolaborasi antara pemerintah dan juga swasta, dan juga berkolaborasi kepada kelompok-kelompok tani atau organisasi kelompok tani. Oh, dari berbagai macam metode tadi seperti yang sudah disebutkan, seperti media massa dan lain-lain. Mungkin diseminasi teknologi pertanian ini pastinya memiliki tantangan. Apakah masih? Pasti kan? Nah, kira-kira apa ya tantangan yang dihadapi? Kalau menurut saya tantangan itu pasti banyak, apalagi kalau di inovasi teknologi ini. Contohnya kita ambil dari daerah pedesaan. Kalau di daerah pedesaan yang bisa kita lihat, contohnya saya ini berasal dari desa. Jadi saya bisa melihat kalau diambil dari daerah saya, sepertinya hambatan yang pertama itu keterbatasan infrastruktur. Ya. Contohnya ini artinya kayak akses untuk masuknya ke desa itu susah. Jadi ini termasuk salah satu hambatan. Terus yang kedua, dari pendidikan. Pendidikan di desa-desa itu menurut saya itu ada yang minim, jadi termasuk salah satu hambatan untuk mengetahui tentang diseminasi inovasi teknologi pertanian ini. Terus ada juga biaya. Kalau biaya ini salah satu memang faktor besar dalam hambatan, di mana biaya-biaya di desa itu masih termasuk terbatas, jadi membuat keterbatasan atau hambatan di salah satu dimensi ini. Jadi banyak ya, tentu banyak sekali hambatan yang dihadapi. Dari hambatan-hambatan tersebut, kira-kira apakah petani berperankah petani dalam mengembangkan atau mengembangkan teknologi pertanian di desanya, keterkaitannya dengan diseminasi teknologi pertanian? Pastinya kalau ditanya berperan atau tidak berperannya, petani dan kelompok tani itu memang harus diwajibkan berperan aktif ya. Karena bisa nih teman-teman tahu traktor kan? Yeah. Pemerintah udah buat atau menciptakan traktor ini. Nah, traktor ini kan fungsinya kayak mana ya? Traktor ini lebih ke petani gak sih? Nah, sama kelompok tani. Nah, kalau petani sama kelompok tani ini nggak memanfaatkan teknologi itu, yang rugi kan petani sama kelompok taninya. Dan bukan cuma mereka aja yang rugi, pemerintah juga rugi karena kan udah mengeluarkan biaya yang banyak. Nah, ya memang harus diwajibkan ikut berpartisipasi aktif. Nah, terus tuh yang kedua itu ada kayak saling berbagi pengalaman setelah udah kayak menerapkan teknologi yang ada gitu. Nah, petani itu sama kelompok tani itu kayak berbagi pengalaman bagaimana sih cara untuk memakai teknologi itu, gimana hasilnya dalam usaha tani orang itu gitu. Nah,
Mungkin menurut saya sih gitu ya. Nah, dari peran petani, Saya ada tambahan untuk peran pemerintah dari segi media komunikasi. Dari tadi kan dari segi traktor. ya, Kalau saya kan dari segi komunikasi terutama pada Badan Litbang Pertanian, yaitu dia tuh pemerintah tuh memiliki model atau suatu strategi yang dikenal dengan nama spektrum diseminasi multi-channel, yaitu dalam bentuk media komunikasi. Model tersebut tuh merupakan suatu terobosan untuk mempercepat dan memperluas jangkauan diseminasi inovasi teknologi dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi dan stakeholder yang terkoordinasi oleh Badan Litbang. Sekian dari saya, kalau ada yang menambahkan. Oh, itu dari pemerintah ya. Dan gini juga ya, pemerintah itu juga harus melihat petani-petani kecil gitu. Nah, jangan mereka hanya melihat kayak petani yang yang kayak mana ya, maksudnya ya pemerintah ini harus melihat petani kecil kayak pedalaman-pedalaman Yang gitu. kayak tadi di desa gitu Di desa kan. yang Iya. terbelakang gitu kan. ya tentu petani dan pemerintah harus bersinergi dan berkolaborasi dan terus bekerja sama. Mungkin dari sekian banyak itu, berarti kalau untuk itu, apakah kira-kira salah satu contoh keberhasilan dari diseminasi inovasi teknologi pertanian ini, apakah ada contohnya? Ada yang bisa jawab? Kalau menurut saya ya kan, kalau contoh keberhasilan itu kan kita tuh dapat mengatakan keberhasilan itu karena sesuai dengan tujuannya. Ya. Dimana tujuannya ini untuk meningkatkan produktivitas, terutama kita kan di bidang pertanian. Nah, terus kalau misalnya untuk contoh kayak telah dijelaskan tadi, metode yang menatap langsung dan tidak langsung itu tuh ternyata juga bisa meningkatkan produksi pertanian itu sampai 85%. Contohnya di Kabupaten Tawakar ini pernah saya research. Nah, itu tuh bisa sampai 85%. Nah, untuk teknologinya itu tuh kita bisa menggunakan teknologi berupa alat penanaman padi jajar, legowo. Kita udah biasa lihat kan, udah biasa dengar. Nah, itu tuh pernah diteliti juga di Jawa Tengah, dan itu tuh dampak keberhasilannya itu bisa meningkatkan produktivitas tuh hingga 20%. Nah, terus yang kedua itu ada contoh teknologinya, itu bisa menggunakan bibit unggul jagung hibrida. Nah, itu tuh pernah diteliti di Sulawesi Selatan, yang mana hasil dari teknologi tersebut tuh bisa meningkatkan hasil panen petani itu hingga 20%. Itu cukup tinggi ya untuk meningkatkan produksinya. Yang ketiga itu ada teknologi biogas dari limbah peternakan. Itu pernah diteliti di Jawa Barat, yang mana untuk hasil keberhasilannya itu bisa mengurangi biaya energi dan pemanfaatan limbah. Mungkin itu contoh-contoh keberhasilan dari diseminasi ini. Mungkin cukup jelas dari teman-teman sudah memberikan informasi mengenai diseminasi inovasi teknologi pertanian. Mungkin sudah cukup podcast kita hari ini karena sudah menunjukkan pukul 11.30, sebentar lagi makan siang. Mungkin dapat saya simpulkan di sini bahwa diseminasi inovasi teknologi pertanian ini merupakan media yang terbukti efisien dalam penyebaran informasi inovasi pertanian. Dari data penyebaran menunjukkan bahwa pengakses berasal dari berbagai wilayah yang tentunya memerlukan biaya dan waktu yang lebih banyak jika menggunakan media untuk mengaksesnya. Jadi dapat saya katakan di sini, diseminasi teknologi pertanian yang sudah teman-teman jelaskan tadi sangat bermanfaat bagi petani, dan tentunya peran pemerintah penting untuk terus dilanjutkan, dan peran petani juga penting untuk terus dilanjutkan sehingga terjadi kolaborasi antara petani dan pemerintah. Dan diharapkan diseminasi inovasi teknologi pertanian ini mampu mendongkrak petani maupun pertanian yang ada di Indonesia. Jadi
mungkin itu podcast kita pada hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih teman-teman semua sudah memberikan informasi yang sangat berguna. Semoga dapat bermanfaat bagi penonton semua. Dan saya Yuda Pratama, pamit undur diri. See you next to video. Bye bye. Petani maju.